Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak dosen Bapak Sumardi selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman semua. Saya Muhammad Rizky Arido dari kelas reguler 2. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan eh, berupa materi ya, pilihan yang tentunya sudah saya pilih mengenai mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari bangsa-bangsa di dunia. Itu saya langsung saja ke slide selanjutnya. Ini yang melatar belakangi kenapa bangsa-bangsa di dunia itu mempelajari bahasa Indonesia. Jadi bahasa itu menjadi sebuah komunikasi dalam berpikir, berkata dan berbuat. Jadi bahasa itu memperjelas maksud seseorang atau kelompok tertentu dalam menyampaikannya berupa informasi ataupun berita lainnya. Jadi tidak heran atau tidak bisa dipungkiri bahwa kalau kita sering menjumpai orang lain yang berbicara dengan bahasa yang bahkan kita tidak mengerti. Karena setiap suku, bangsa, dan negara punya bahasanya sendiri-sendiri dengan keunikan yang dimiliki. Itu yang latar belakangnya. Juga yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita ketemu dengan orang-orang yang berbeda suku, ras, dan negara, tentunya kan ada perbedaan mengenai bahasa yang digunakan. Jadi pertanyaan adalah gimana sih caranya kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda bahasa dengan kita. Jadi gimana caranya bisa kita ngobrol atau bicara yang mereka. Padahal kita bahasanya nggak sama. Tentunya kan dengan bahasa yang berbeda mempunyai arti yang berbeda juga. Nah, salah satu caranya adalah kita bisa belajar bahasa mereka. Jadi atau mungkin mereka belajar bahasa kita. Seperti itu. Namun kebanyakan orang Indonesia itu pesimis atau kayak yakin gitu bahwa kalau negaranya itu negara Indonesia cuma dipelajari dan digunakan di Indonesia dan menganggap bahasa Indonesia itu kalah menarik dibanding bahasa asing atau bahasa lainnya. Jadi mereka pasti akan terkejut kalau tahu nih betapa sih terkenal bahasa Indonesia di dunia. Pertanyaan adalah benarkah demikian? Kita Ini adalah fun fact-nya, yaitu ternyata bukan cuma Indonesia yang menerapkan pelajaran bahasa Indonesia. Saat ini bahasa Indonesia juga dipelajari di lebih dari 45 negara di dunia, bahkan diantaranya adalah Australia, Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Hal ini nih yang membuat bahasa Indonesia ini masuk ke dalam peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Disinilah pentingnya peran bahasa dalam komunikasi, baik antara warga dalam satu suku atau daerah, antara warga dalam satu negara, atau rukun bangsa tertentu maupun warga dan antar negara. Tadi pembahasannya, kenapa sih bahasa Indonesia itu diminati dan dipelajari oleh orang-orang di dunia? Kan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi milik bangsa Indonesia yang memiliki kemiripan dengan bahasa Melayu. Jadi bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang termasuk paling mudah untuk dipelajari dan dimengerti karena bahasa Indonesia tidak membutuhkan nada, tambahan partikel di setiap kata, maupun perubahan kata akibat perbedaan waktu seperti terdapat pada beberapa bahasa mirip negara lain, sehingga bahasa Indonesia secara gramatikal mudah dipahami menurut mereka. Karena di sepandang mereka menurut luar nih kayaknya bahasanya gampang nih, gampang dimengerti juga, nggak ribet cara temunya. Jadi itulah salah satu alasan mengapa bahasa Indonesia dipelajari sama mereka. Nah, ini ada alasan-alasan yang sangat umum atau yang sangat lazim kita temui mengapa mereka nih warga asing, terutama para pelajar yang berusaha mau belajar bahasa Indonesia. Yang pertama, yaitu mereka juga bilang bahasa Indonesia itu mudah dihafal karena di dalam bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata asing, jadi bahasa Inggris dan lain-lain. Kedua, negara Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Tidak bisa kita pungkiri bahwa penduduk kita itu lebih dari 200 juta penduduk ya, dan mayoritas Muslim. Itu yang faktanya. Ya, Indonesia itu dipandang sebagai negara ekonomi baru. Nah, ini tentunya kita punya ambisi atau punya keinginan bahasa kita tuh, bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.
jadi bahasa yang digunakan di seluruh dunia gitu. Tapi ada hambatannya atau kendalanya. Apa sih kendalanya? Kira-kira yang pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Jadi SDM-nya kurang nih, ya, spesifikasinya atau potensinya. Jadi yang menyebabkan tuh berkembangnya bahasa Indonesia menjadi bahasa Indonesia itu ya, karena sumber dayanya. Jadi penggunaan bahasa Indonesia orang Indonesia itu belum benar gitu, belum formal, bahasanya masih bahasa Indonesia. Yang kedua, paradigma masyarakat tentang penggunaan bahasa asing sebagai gengsi sosial. Jadi tren pakai bahasa asing itu menurut masyarakat Indonesia itu keren, apalagi kayak bahasa Inggris kan kayak digabung-gabung bahasa Inggris mungkin kelihatan keren kayak Jaksel gitu kan, bahasa anak Jaksel pasti teman-teman tahu semua ya. Itu mereka menganggap gengsi sosial yang tinggi dan dianggap lebih berpendidikan gitu ketimbang penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa daerah sisi pandang masyarakat Indonesia sebagian. Juga tantangan lainnya apa sih, yaitu menjadi bahasa Indonesia itu dari daya tarik politik dan ekonomi yang rendah. Siapkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional yang digunakan oleh negara bergantung pada seberapa besar ketergantungan terhadap bahasa tersebut dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya. Seberapa besar Bank Indonesia dalam kegiatan perekonomian, misalkan menggunakan bahasa Indonesia lebih mudah kegiatan perekonomian. Jadi kontribusi kita atau fokusan kita di dalam berbagai aspek terutama ekonomi sebenarnya itu ternyata punya pengaruh juga untuk Indonesia. Jadi kita ya empower lah gitu, keluar di sisi itu kalau kita bisa mengaturnya. Nah ini udah masuk kesimpulan. Jadi ya itu Indonesia bilang bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dipelajari dan dimengerti karena bahasa Indonesia menurut mereka ini orang-orang luar yang membutuhkan penggunaan nada, tambahan partikel, setiap kata maupun perubahan kata akibat perbedaan waktu seperti yang terdapat pada beberapa bahasa milik negara lain, sehingga bahasa Indonesia secara gramatikal mulai dipahami. Sehingga bahasa Indonesia ini nih bahasanya diminati oleh warga negara lain. Namun kebanyakan orang Indonesia lagi kayak yakin dan pesimis bahwa negaranya mungkin akan merasa malu terhadap bahasa Indonesia. Dan mengira bahasa Indonesia cuma dipelajari dengan di Indonesia. Jadi pokoknya cuma ya, dipakai Indonesia aja gitu bahasa Indonesia. Padahal di luarnya digunakan oleh warga negara lain. Dan masih menganggap bahwa bahasa Indonesia itu masih kalah menarik dibanding bahasa asing lainnya. Mereka pasti harus kerja dengan mengetahui betapa populernya bahasa Indonesia di dunia. Oleh sebab itu nih kita sebagai warga negara harus bisa nih menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita sudah menggunakan bahasa Indonesia yang benar, maka secara langsung orang sekitar kita akan tertular dan mengetahuinya seperti itu. Nah, sarannya adalah perlu ada secara penuh dan utuh dari masyarakat Indonesia tentang bagaimana mereka menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan kembangkan dan melakukan rasa bangga di hati dan selalu berupaya bagaimana agar Indonesia menjadi bangsa itu peran dan saran yang ada ya mungkin yang kita bisa lakukan bagaimana sih caranya agar bahasa kita itu bisa menjadi bahasa internasional. Jadi harapannya suatu saat nanti bahasa kita bisa menjadi bahasa internasional yang dipakai oleh seluruh warga masyarakat dunia, terutama dalam kegiatan-kegiatan penting pemimpin dan pejabat dunia. Itu saja presentasi mengenai mengapa bahasa Indonesia dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.